Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Gimana kabar kalian semua? Mimin doain sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Beberapa hari ini kita udah ngebahas film sejarah tentang penjajahan Jepang, seperti film Nanking-Nanking dan juga Spirits Homecoming. Nah, jadi belum terasa lengkap jika kita nggak ngebahas film yang satu ini. Film yang ingin Mimin ceritakan kali ini berjudul Hiroshima, yang dirilis tahun 1953. Beberapa dari kita pasti sudah mengetahui tragedi bom atom yang dihantamkan Amerika ke kawasan Hiroshima dan Nagasaki yang berada di kota Jepang. Sehingga tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah yang tidak pernah terlupakan bagi Jepang dan masyarakat dunia. Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, saya harus mengingatkan ke sahabat movie kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan siswa-siswi yang sedang mendengarkan sejarah detik-detiknya bom atom meluluhlantahkan Hiroshima. Di ruangan itu, ada seorang siswi yang bernama Achika. Ia tidak sanggup mendengarkan tragedi tersebut sampai akhirnya ia berteriak dan mengagetkan seisi ruangan. Sang guru langsung menghampiri Achika dan melihat hidungnya tiba-tiba mengeluarkan darah. Kini Chika dirawat di rumah sakit dengan kondisi memprihatinkan. Dalam ketidakberdayaannya, ia berkata bahwa ia tidak ingin mati. Di ruangan lain, ternyata dokter telah mendiagnosis bahwa Achika mengidap penyakit leukemia atau disebut dengan kanker darah akibat paparan radiasi dari efek ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sebagian teman-temannya menemani Achika di rumah sakit sambil membacakan surat dari pemuda Jerman Timur dan Barat yang berisi bahwa sebanyak 2.000 masyarakat Jepang yang tidak bersalah menjadi korban bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Amerika mengklaim bahwa Jerman dan Jepang telah melakukan pelanggaran konvensi Den Haag dengan menggunakan gas beracun ke negara-negara sekutunya dan melupakan kejahatan terhadap Tuhan dan kemanusiaan. Padahal di balik itu semua, Amerika justru jauh tidak manusiawi, menggunakan senjata dengan kekuatan berpuluh kali lipat daripada gas beracun. Pak Kurogawa mencoba mendalami kondisi siswanya yang terkena dampak radiasi. Kebanyakan dari mereka sering mengalami kelelahan dan penyakit kulit seperti keloid dan borok yang terus menyebar ke seluruh tubuh. Saat itu salah satu siswa malah menyelutuk dan penyakit itu dijadikan sebagai lelucon. Sehingga ketua kelas marah dan memperingati semua agar tidak sembarangan bicara dan menghargai orang yang sedang mengalami sakit akibat dampak radiasi yang mematikan. Setelah itu Pak Kurogawa menginformasikan berita yang baru ia dapat. Ternyata orang Amerika sedang membantu korban bom atom di beberapa tempat, namun bukan untuk menyembuhkan, akan tetapi dijadikan sebuah penelitian lanjut. Kondisi Achika semakin hari semakin memburuk. Ia hanya bisa pasrah menunggu detik kematiannya. Masyarakat Hiroshima kini harus menjalani hidup dengan gangguan berbagai macam penyakit. Kebanyakan dari mereka sudah tidak memiliki kulit normal. Lapisannya dipenuhi keloid atau kulit mati yang menyebar di bagian tertentu. Di awal pemulihan, Hiroshima mulai dipenuhi gedung gereja sebagai bentuk perdamaian dan juga menghindari perang berkelanjutan. Pembangunan itu tidak sepenuhnya membuat masyarakat Jepang tenang dan selalu dibayang-bayangi tragedi bom atom yang sangat mengerikan. Butuh waktu panjang untuk menghilangkan trauma, apalagi hampir semua masyarakat mengalami gangguan penyakit yang setiap saat dapat merenggut nyawa mereka. Dalam keadaan sekarat, pikiran Achika terus terseret kembali membayangkan tragedi yang sangat mengerikan itu, sehingga kamera menyorot di bulan Agustus 1945. Terlihat ribuan siswa dibariskan di tengah lapang sedang melakukan upacara penghormatan terhadap kekaisaran. Semua para pemuda dikerahkan dalam pelatihan militer setelah mengetahui bahwa Jepang sedang di ujung tanduk. Mereka dipaksa melakukan pekerjaan berat setiap hari demi melatih fisik dan kesiapan mental jika seandainya negara Jepang mulai dijajah sekutu. Saat itu, Achika baru pulang dari sekolah mendatangi kedua adiknya yang bernama Akio dan Achiko.
Di malam harinya, mereka bertiga menulis surat untuk ayahnya yang sedang berada di medan perang. Saat mereka ingin makan malam, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara alarm peringatan serangan udara. Semua warga bergegas pergi ke dalam ruangan bawah tanah dengan kondisi lapar, sehingga Achiko sempat mengeluh karena perutnya lapar. Namun sang ibu memperingatkannya untuk tetap sabar dan menunggu kondisi kembali aman. Pagi harinya, seorang tentara memberi kabar bahwa ancaman dari serangan udara sudah usai, sehingga semua warga keluar dan memulai aktivitasnya seperti biasa. Achiko dan Akio berangkat bareng pergi ke sekolah, sedangkan Achiko dan sang ibu seharian tinggal di dalam rumah. Di hari yang cerah dan penuh semangat, Achika beserta kawan-kawannya sedang bekerja bakti membersihkan puing bangunan yang roboh. Namun tak lama, mereka mendengar suara derum pesawat. Situasi hening terdiam tanpa ada sedikit yang bersuara. Mereka semua menatap ke langit dan merasakan keanehan. Tidak terdengar sedikit pun alarm peringatan. Namun dalam terdiam ketakutan, mereka tiba-tiba dihantam bom yang sangat dahsyat. Awan hitam tebal menyelimuti Hiroshima yang sudah hancur lebur. Achika berhasil selamat namun ia harus tertimpa reruntuhan. Sedangkan kondisi warga yang lain tidak kalah memprihatinkan. Guru Achika mengalami syok menyaksikan semua muridnya menyatu dengan tanah dan reruntuhan. Jasad anak-anak menjadi pandangan yang sangat memilukan. Orang-orang yang masih hidup hanya bisa berteriak memanggil satu dengan yang lain. Di rumah Achika, sang ibu nampaknya berhasil selamat dari reruntuhan. Ia berteriak sekuat-kuatnya memanggil anaknya. Namun ternyata Achika berada di tempat lain yang sedang berusaha keluar dari timpahan puing bangunan. Ia berteriak sekuatnya berharap sang ibu dapat mendengar suaranya. Di sisi lain, ada seorang suami yang berusaha mengeluarkan istrinya dari puing bangunan, namun ia tak sanggup menolongnya. Sang istri berpesan untuk segera mencari anak kesayangan mereka yang bernama Ichiro. Di saat sang suami berusaha mencari bantuan, terlihat beberapa warga berusaha sebisa mungkin membawa warga yang terluka parah ke tempat aman. Namun tanpa diduga ketika sang suami kembali, ia syok ketika melihat rumahnya dilahap api hingga sang istri menjerit terbakar di dalam sana. Sang suami hanya bisa menangis mendengar istrinya berteriak kepanasan. Kemudian sang suami pun perlahan-lahan meninggalkan jasad istrinya yang sudah terbakar. Dan ternyata Ichiro ada di antara para murid yang hampir semuanya terjebak di puing bangunan. Sang guru membawa Achika beserta beberapa siswanya yang selamat menjauh dari reruntuhan menuju ke arah sungai. Dikarenakan suhu saat itu sangat panas layaknya seperti terbakar api. Sedangkan guru yang lain sudah sampai di sungai bersama siswa laki-laki yang selamat. Kemudian ia mengajak mereka menyanyikan lagu kebangsaan agar menjaga mentalnya supaya tidak panik menyaksikan kehancuran Hiroshima. Tak lama datanglah para siswi yang langsung masuk ke dalam air sungai. Mereka semua panik dan saling berpegangan satu sama lain. Namun beberapa dari mereka ada yang meninggal dunia akibat paparan radiasi. Di tengah-tengah hancurnya Hiroshima, semua orang berusaha mencari tempat aman. Kemudian kita disungguhkan melihat dan mendengar tangisan anak-anak dan jasad yang sudah hangus terbakar. Keluarga Achika sangat memprihatinkan. Di dalam penampungan, sang ibu terus menggendong Akio yang sudah meninggal dunia. Seseorang memperingatinya agar membuang jasad Akio dikarenakan telah menimbulkan bau menyengat. Sedangkan ayah Ichiro masih terus berjuang mencari keberadaan anaknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia pun melihat para tentara mulai membakar puluhan mayat sebelum mengeluarkan bau busuk. Di area dermaga, sebagian warga berbondong-bondong saling merebut naik ke atas kapal, ingin segera pergi meninggalkan Hiroshima. Ternyata ibu Achika dan Achiko berhasil mendapatkan tumpangan. Di sana ada seorang gadis yang sedang sekarat dan meminta bantuan untuk menyampaikan pesan kepada ibunya. Di dalam penampungan, mulai ada sebagian orang terkena gangguan jiwa. Dan sayangnya, pada saat itu, ibu Achiko harus meregang nyawa dan meninggalkan Achiko sendirian di sana.
Kini ayahnya Ichiro memasuki salah satu area penampungan dan di sana ia dapat menemukan keberadaan anaknya. Mereka berdua sempat berbicara, namun beberapa menit kemudian Ichiro meninggal dunia. Kemudian sang ayah dengan sedih menggendong jasad Ichiro untuk dimakamkan. Di sisi lain, para pasukan Jepang berkumpul di sebuah tempat untuk segera melakukan tindakan dan menenangkan para korban agar tidak terombang-ambing dalam kepanikan dan ketakutan. Saat itu telah diperkirakan kurang lebih 200.000 orang menjadi korban, di antaranya 10.000 orang tewas dan 100.000 terluka parah. Hal yang paling penting, membiarkan harapan kepada semua orang agar tidak larut dalam kepedihan dan meratapi kehilangan. Sehingga banyak yang meninggal karena tekanan batin yang sulit terkontrol. Para petinggi pun masih meragukan Hiroshima karena dampak dari radiasinya akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat Jepang di masa depan. Bahkan tanaman akan sulit tumbuh hingga sampai kurang lebih 75 tahun lamanya. Untuk membangkitkan kembali tatanan kehidupan, diharapkan masyarakat Jepang tidak ada yang tahu perkara bom atom dan dampak yang akan mereka tanggung di kemudian hari. Di tempat lain, ada Yokoda dan Endong mencoba pulang ke rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Mereka kebingungan mencari kedua orang tuanya. Dari tempat penampungan, seorang dokter mengumumkan agar melakukan percobaan dengan menanam biji daikon demi memastikan bahwa areanya tidak terpapar radiasi yang berbahaya. Jika seandainya tumbuh, maka para korban tidak perlu dievakuasi dari Hiroshima dan berusaha membangun kehidupan yang baru. Setelah beberapa hari penanaman biji daikon, mereka semua menunggu tanaman itu tumbuh. Semua orang yang ada di sana berharap cemas menanti kabar baik agar bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga di suatu malam, seorang kakek menyaksikan ternyata tanaman itu berhasil tumbuh dalam beberapa hari, sehingga semua orang mulai memiliki harapan untuk melanjutkan hidupnya. Tak lama dari itu, semua pengungsi malah terkena penyakit parah. Mereka semua terkapar lemah dan diperkirakan sulit untuk disembuhkan. Di sisi lain, hari itu Yokoda dan Endong yang masih mencari keluarganya bertemu seorang nenek. Kebetulan sang nenek tahu di mana keberadaan anggota keluarga Yokoda dan Endong. Ia mengabarkan bahwa ibu dan kakak mereka telah meninggal dan sang ayah berada di penampungan sedang sakit parah. Kemudian sang nenek mengantar mereka berdua dipertemukan dengan ayahnya. Namun kondisi sang ayah sangat memprihatinkan sehingga Yokoda tidak percaya bahwa itu adalah ayahnya dikarenakan fisik yang berubah drastis. Namun celakanya Yokoda malah pergi menjauh meninggalkan Endong hingga mereka berdua pun harus terpisah. Demi melanjutkan hidup, ia pun gabung bersama anak-anak yang bernasib sama. Mereka semua harus menjalani hidup sebatang kara. Mereka semua harus belajar cara mendapatkan makanan terlebih dari orang asing yang berkunjung dalam acara peduli sosial. Endong pun selalu menyempatkan diri mengunjungi makam keluarganya dan masih berusaha mencari keberadaan Yokoda. Seiring waktu berjalan, kini Endong hidup dan ikut bekerja bersama pamannya. Sebelum bertemu dengan pamannya, Endong sempat menjadi komplotan pencuri kain demi mendapatkan tumpangan menyeberang ke suatu tempat. Endong melakukan itu semua demi mencari adiknya. Namun ternyata usahanya masih belum mendapatkan hasil. Hingga bertemulah dengan sang paman dan menjalani pendidikannya lagi dibarengi pekerjaan paruh waktu. Endong memiliki tetangga seorang gadis pincang akibat kakinya tertimpa reruntuhan saat tragedi bom atom. Endong yang sudah dewasa menyatakan ingin menikahi gadis tersebut. Namun si gadis nampak kecewa lalu pergi meninggalkan Endong. Esoknya mereka bertemu kembali. Di sana si gadis berharap Endong tidak melakukan lelucon, berpura-pura ingin menikahinya. Ia sudah tidak berpikir akan mendapatkan pasangan dengan kondisi yang cacat. Endong pun hanya tertunduk malu, tidak mampu mempertanggungjawabkan kesungguhannya untuk menikahi si gadis. Esok harinya mereka berdua menghadiri acara pemakaman kematian Achika. Semua guru dan murid pun datang untuk melepaskan kepergian Achika. Endong memilih keluar dari pekerjaannya dan menghabiskan waktu bermain pachinko. Saat itu, Endong melihat ada kumpulan anak-anak kecil sedang menawarkan souvenir kepada para turis. Kemudian ia mendapatkan ide gila, mengajak semua anak-anak menyeberang ke sebuah pulau dan masuk ke dalam gua. Di sana mereka menemukan sejumlah kerangka manusia dari korban bom atom. Kemudian Endong menyuruh anak-anak menjualnya demi mendapatkan uang banyak.
Akibat perbuatannya itu, akhirnya Endong ditangkap polisi. Di sana datanglah Pak Korogawa sebagai guru sekolahnya Endong. Endong melakukan semua itu agar semua orang tidak mudah begitu saja melupakan tragedi mengerikan kala itu. Ia takut terjadi perang dan harus masuk militer hanya untuk membunuh orang yang tidak berdosa. Pak Korogawa memahami perasaan Endong yang masih trauma meskipun sudah bertahun-tahun lamanya. Untungnya, ia berhasil mengeluarkan Endong dari kantor polisi. Dan semua murid Korogawa bersama-sama ingin melakukan acara mengenang kematian para korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan film pun selesai.